welcome back to my channel Romeo Motovlog. Ya, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang seberapa pentingkah modifikasi di sepeda motor. Hehe. Ya, tonton sampai akhir guys biar nggak salah paham. Oke cuy, uy. Ya, ngomongin tentang modifikasi, gue sendiri dari SMP kali ya. Zaman-zaman itu tuh modifikasi belum kayak seramai sekarang ya, karena sekarang emang lebih rame karena ada sosial media atau sosmed juga ya, dari Facebook, YouTube, Twitter lah, apa segala macem. Kemudian ditambah lagi dengan adanya TikTok, itu jadi ngebuat para konten kreator terutama di sepeda motor itu memodifikasi motornya semenarik mungkin agar FYP cuy. Ya, pada zaman dulu gua cuman mengenal beberapa jenis modifikasi sih sebenarnya ya yang pernah gua coba. Ini pengalaman pribadi dan pendapat gue sendiri. Jadi kalau misalkan emang kita ada perbedaan pendapat, silahkan kalian share aja di kolom komentar yang sudah tersedia cuy. Ya, zaman dulu modifikasi itu adanya yang gue lihat ya, nggak tahu kalau misalkan di Jakarta itu pertama kali kayaknya knalpot bobok zaman dulu tuh, zaman Astrea Grand baru ada, terusan Supra baru pada nongol tuh. Paling ya copot spion, kemudian knalpot bobok udah mulai. Dan seiring perkembangan zaman ternyata berkembang juga ya konsep modifikasi nyampe sekarang tahun 2024 itu udah berapa puluh tahun yang lalu, dan bisa kalian lihat ya perkembangannya sangat luar biasa. Pas gua udah masuk SMA nih ada baru lagi nih cuy, yaitu ada ceperis atau motor ceper-ceper ya. Zaman dulu itu ngetren banget cuy. Kemudian ya yang bannya kecil-kecil, depan belakang, shockbreakernya diceper-ceperin. Pokoknya sebisa mungkin motor itu nyentuh aspal cuy. Dan gue dulu juga ngelakuin hal itu ya. Kemudian ada juga udah ceper dikombinasikan dengan konsep airbrush. Zaman dulu itu airbrush masih mahal banget, tapi nggak tahu kenapa ya konsep airbrush itu tergerus zaman juga. Zaman sekarang kayaknya jarang banget orang yang modifikasi bodi motor airbrush. Kalau misalkan bodi yang dipolos-polosan sih masih oke lah, masih ada. Gue juga beat gue kebetulan bulan-bulan ini nih lagi polos banget ya, kayak balik lagi ke Belia, nggak ada tulisan apapun karena kemarin strippingnya habis gue copot dan gue belum sempet beli lagi ya cuy ya. Nih ngomong-ngomong Jakarta, dari semalam ya sekitar jam 2 pagi diguyur hujan nyampe tadi nih sekitar jam 2 siang. Tuh bener-bener kondisi Jakarta sangat wadidaw ya untuk hari ini, banyak banget kemacetan. Tadi gue lihat di sosial media, di Instagram Jakarta Info juga, di daerah Cakung tuh wah macet banget pokoknya, area-area Bekasi sana, apalagi jalur-jalur gede lainnya ya. Ya kalau misalkan macet doang nggak hujan sih mungkin masih bisa terkendali ya, tapi kalau udah macet hujan, waduh pusing juga. Makanya gue ini tadi keluar ya, nunggu agak reda dulu. Kemudian udah berapa hari gue nggak upload, dan hari ini gue baru sempet upload video karena ya bisa kalian lihat sendiri lah kondisi cuaca lagi tidak memungkinkan. Daripada gue memaksakan buat bikin konten, ya udah gue istirahat aja dulu lah coy. Kayaknya udah 2 hari ya, 2 hari ini kayaknya gue nggak upload video. Dan kita berjumpa lagi di channel kesayangan sohib Romeo semua. Ini kita udah sampai di Grogol cuy, sebentar lagi sebenarnya udah mau nyampe ya. Anjay, ini kalau ngebut dikit silaka gua. Untung gua udah antisipasi ya dengan kondisi lalu lintas di Jakarta. Beda banget kayak misalkan gua naik motor di Jawa. Kalau misalkan di Jawa ya daerah gua di Purwokerto, Banjarnegara, kita emang kenceng tapi nggak seradak seruduk. Tapi kalau di Jakarta ini satset ya, kalian bisa lihat lah tuh, nggak satset dikit belakang kita langsung klaksonin cuy.
Ya balik lagi, kalau misalkan kita ngomongin konsep modifikasi udah semakin berkembang. Kemudian dari dulu nih, kalau misalkan kita mau pakai aksesoris atau spare part yang head on, kayak misalkan ya kita contohin aja lah Ohlin dan Brembo, zaman dulu udah bener-bener sangat terkenal ya. Nyampe sekarang pun dipakai di modifikasi moge-moge, wah sangat luar biasa. Dan belum ada tuh merek-merek yang misalkan ya bisa dibilang harganya merakyat ya, pas sama kantong kayak gua yang gajinya UMR, jadi pas banget. Tapi kalau zaman sekarang itu udah banyak banget ya. Kalau zaman dulu kita mau modifikasi yang agak hedon aja udah susah susah, di luar kita nyari spare partnya udah susah banget ya, kadang-kadang harus diimpor dulu ya bagi yang moge sih. Kalau misalkan motor-motor biasa kayak punya gua sih ya bisa dibilang sangat murah ya. Dulu itu cuma ada paling ganti shockbreaker, kemudian ganti pelek endog atau setengah lingkaran, kemudian tromol ninja, terusan jari-jari apa, TDR kayak apa. Dulu masih konsepnya tuh masih kayak gitu cuy. Nah kemudian sering berkembangnya zaman ya. Dan satu lagi cuy, udah velgnya kecil ya, kemudian pakai ban cacing. Itu zaman dulu udah ngetren gua juga dulu masukin konsep itu, apalagi yang ban belakang ke depan ya, dikedepanin, maksud gua nyampe kita bobok armnya. Itu zaman dulu wah pokoknya udah modifikasi yang sangat ngetren dan nggak ada hujatan ya, beda kayak zaman sekarang ya. Konsepnya yang kalau misalkan kita pakai zaman dulu ban kecil, kemudian pakai velg jari-jari, terusan banyak banget coretan-coretan ya, bisa dibilang kayak airbrush gitu. Itu zaman sekarang udah dibilang modifikasi jamet cuy. Apalagi kayak misalkan knalpotnya ya meliuk-liuk gua juga nggak paham lah itu namanya knalpot apa, dan itu zaman sekarang udah dihujat. Terkenalnya itu modifikasi jamet makanya itu udah nggak terlalu dipakai ya, apalagi di Jakarta ini. Kita nggak ngomongin di modifikasi mogenya, mungkin di modifikasi maticnya aja ya. Karena gue jujur aja nih, gue misalkan ya, kalau misalkan modif, sebenarnya gue motor itu rata-rata kepengen gue modif, gue ganti part-partnya. Karena apa ya, alasan gue pribadi mungkin ada yang sama, karena gue pengen tampil beda. Kemudian zaman sekarang ya, gue nggak ngomongin zaman dulu, zaman sekarang nih tampil beda, kemudian performanya lebih bagus. Karena gue di Jakarta, jadi mungkin di pengeremannya juga lebih oke, kemudian performa lebih jos, dan mungkin lebih safety ya, beda dari gue modifikasi zaman bahla yang penting kelihatan ban cacing aja udah santuy. Kalau zaman sekarang gue juga memikirkan safety-nya ya, karena ya gue nggak selincah dulu naik motornya nih. HP gue rame banget cuy, jadi gue kayaknya depan minggir dulu ya. Karena ya jujur aja mungkin sebagian orang juga pengen motornya berbeda dari yang lain ya, karena kita emang pabrikannya sama ya, segala macamnya sama dari pabrikan. Jadi misalkan kalau standar kayaknya wah nggak banget lah kalau disama-samain sama orang. Ya mungkin alasan gua modif juga bisa dibilang sebagian besar sama ya. Kalau misalkan ada yang beda it's okay, kayak misalkan modifikasi jamet, nggak tahu ya, itu kepengen kelihatan cungkring aja kali. Tapi emang dulu gue juga kayak gitu. Tapi kalau konsep zaman sekarang itu nggak masuk cuy. Sekarang itu udah standar proper mau motor apapun ya, apalagi kayak moge-mogenya, wah udah di luar nurul. Tapi kita sebagai penikmat roda 2 juga harus menghormati apapun modifikasi yang ada di jalanan. Kemudian modifikasi yang kalian lakukan itu adalah kreativitas kalian sendiri ya, motor-motor kalian, duit-duit buat modif kalian sendiri. Kemudian partnya juga gue lihat yang modifikasi kayak Satria F Jamet, Vixen Jamet itu nggak sembarangan cuy ya, walaupun kebanyakan KW ya. Tapi ada juga yang original gitu loh. Walaupun sekw-kwnya kan lumayan juga ya, menguras kantong kita juga ya. Kemudian kalau misalkan gua ngomongin project modifikasi Beat gua pribadi, udah ada beberapa part-part modifikasi yang udah gua taruh di keranjang pintar toko oren. Tinggal gua check out aja sebenarnya, tapi sampai sekarang gua belum check out ya, karena kendala ini itu lihat dulu.
Ya yang pertama mungkin bakalan gue ganti itu velg cuy. Gue velg pakai VND yang chrome ya, karena biar motornya itu kelihatan clear aja ya, nggak terlalu banyak main warna. Kemudian kalau misalkan kita modifikasi juga nggak afdol kalau nggak ganti sok depan kemudian sok belakang, karena untuk sok depan sekarang ya itu udah modelnya udah bagus-bagus. Gue juga pakai VND yang modelnya bisa kalian lihat sendiri lah ya. Sok depan itu VND dengan harganya kurang lebih sekitar 1.200.000 1.500.000-an ya. Gua agak sedikit lupa inget ya, paling mungkin pretelan kayak jok, kemudian spion. Kayaknya spion gue mau pakai punya PCX deh, cuma nggak tahu, udah lihat nanti ya cuy. Ini kita udah mau sampai rumah ya, kita mau istirahat karena udah perjalanan agak lumayan. Gue tadi sebenarnya nggak mau konten karena hujan, cuman kamera gue bawa aja lah. Belok kanan dulu lah. Ya kayak gitulah cuy kalau misalkan mau modifikasi. Habisnya kemarin gue total sih sekitar 5-6 juta, cuman belum ke pemesinan, belum repaint ya. Kalian bisa lihat sendiri motor gue kusam parah karena 10 tahun, catnya masih original. Kemudian ya knalpot udah gue ganti sih, nggak masalah. Mungkin gue di bagian looknya dulu ya, belum main ke mesin. Gue mampir warung dulu lah. Mampir warung dulu cuy, beli peralatan tempur ya. Kemudian ya masih banyak hal lain ya, gue spill dikit sih kayak gitu kurang lebih, karena gue nggak tahu lah ntar mesin mau kayak gimana, ntar kita lihat aja. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa motor harus dimodifikasi ya karena pengen tampil beda aja dari yang lain ya cuy ya, karena emang kita kreatif aja. Yaudah guys, segitu aja video gue hari ini. Hari ini gue niatnya mau ngambil kucing kesayangan gue ya, yang lagi di steril. Gua nggak tahu dah ntar kucingnya kayak apa nih. Gua udah nyampe. Ya udah, sekian dulu video dari gua. Terima kasih dan stay tune terus di Romeo MV. Ya semoga bisa upload setiap hari.